Rasulullah SAW pada suatu hari beliau duduk di masjid dikelilingi para sahabat-sahabat beliau. Rasulullah itu ketika dikelilingi duduk bersama sahabat, Rasulullah itu bagaikan bulan purnama. Beliau bagaikan bulan purnama di antara sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ke dalam masjid, kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, doakan ulun kepada Allah Subhanahu wa taala agar penglihatan ulun dikembalikan oleh Allah." Laki-laki ini buta matanya. Rasulullah, ulun ingin melihat. Doakan ulun wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki buta tersebut, kata Rasulullah, "Asbighil wudu." Bujur-bujur berwudu, yang rukunnya, yang wajibnya dilakukan dengan adab dan sunnah-sunnah. Itu yang dimaksud dengan asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu. Kemudian kata Rasulullah, lakukanlah sholat 2 rakaat. Maksudnya ini sholat hajat. Nah, tapi usahakan, kata Rasulullah, lakukanlah sholat 2 rakaat itu dengan khusyuk. Tadabbur apa yang kita baca itulah di dalam hati kita khusyuk, hadir hati. Nah, kata Rasulullah, setelah selesai daripada sholat tersebut, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya ulun meminta kepada pian dengan berkat Nabi pian, ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi rahmah yang sangat kasih sayang, dibentuk tawasul. Kemudian sebutkan hajat-hajat kita. Nah, maka ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi, ya rahmah. Kemudian laki-laki tersebut, kata Rasulullah, sebutkan hajatmu. Apa hajatnya tadi? وأتوجه إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيك نبي الرحمة يا سيدي. ولم يذكر يا سيدي في الرواية، لكن من باب الأدب تذكر سيدنا من باب الأدب. يا سيدي يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى الله وأتوجه بك إلى الله في قضاء حاجتي. ثم يسمي حاجته ثم يقول اللهم شفعه فيها. Itu doa sembahyang hajat, yang artinya, wahai Rasulullah, ulun bertawassul kepada Allah dengan pian. Ulun menghadap kepada Allah membawa pian, membawa Rasulullah SAW, membawa keberkahan pangkat Rasulullah SAW. Kemudian sebutkan hajat. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah SAW ini sebagai penolong ulun. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai orang yang memberi syafaat kepada ulun. Maka setelah laki-laki buta tadi melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, berwudu dengan sempurna, sholat dilakukan dengan khusyuk, kemudian membaca doa apa yang dibacakan Habib tadi, dan dia menyebutkan hajatnya. Kemudian dia kembali, belum bubar lagi majelis Rasulullah masih berkumpul dengan sahabatnya. Kemudian laki-laki tadi kembali lagi ke masjid dalam keadaan melihat, sehingga sahabat-sahabat yang lain mengatakan seolah-olah laki-laki tersebut tidak pernah mengalami buta, seakan-akan tidak pernah mengalami buta. Jadi langsung disembuhkan Allah Subhanahu wa taala penyakit butanya. هذه الصلاة تسمى صلاة قضاء الحاجة. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يظهر حاجته إليه، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم حاجته ويعلم ما في باطنه. لكن كما قال سيدنا الإمام العداد
وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Inilah yang dikatakan kata Habib salat hajat. Allah Subhanahu wa taala patuju suka melihat hambanya menyebutkan, menampakkan hajatnya, keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ada sembahyang hajat, Allah tahu apa keperluan kita, Allah tahu hajat kita, Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Tetapi Allah suka kalau seorang hamba itu menampakkan hajatnya, mengutarakan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li bi iftigari." Aku berdoa, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa ibtihali, aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai saksi bahwasanya aku ini fakir, aku ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadu'ai wa ibtihali syahidun li bi iftigari. Walihada sirri ad'u, karena rahasia ini, karena aku ingin menunjukkan kefakiranku kepada Allah, karena itulah aku berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Ini apa? Ini suatu pembuktian bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati kita, tahu hajat kita, tapi tetap kita disuruh, kita dianjurkan untuk menampakkan kefakiran kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا التوسل بحبيب الله برضا الحاجات الدينية والدنيوية. ثم يأتي ناس في هذا الزمان ينكرون التوسل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة العظمى في ابتلاء ما أردنا من خير من ربنا وباندفاع ما خفنا من شر، فهو الواسطة العظمى في اندفاع كل نعمة عنا هو الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد نص الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من التابعين وصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتابع التابعين من الأولياء والعلماء العاملين والصلحاء والأولياء والذين هم محبوبين عند رب العالمين، فإنهم درجوا على ذلك المنهج السوي وبلغوا المقام العلي ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini hadis laki-laki yang buta datang kepada Rasulullah, kemudian diajarkan salat hajat dan tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dijadikan, disyariatkannya untuk bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sekarang kelompok yang mana kelompok ini mengingkari, bahkan menyesatkan orang yang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal dalilnya sangat jelas dalilnya ini. Bahkan dalilnya itu pula ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi SAW, diamalkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in pun mengamalkan. Bahkan para aulia, para wali-wali Allah, orang-orang soleh yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka pun bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Dan segala bahaya yang kita takutkan dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, maka akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan Nabi Muhammad adalah al-wasitatul udma, perantara, sebab yang terbesar agar kita mendapatkan manfaat, agar kita terhindar pula daripada hal-hal yang buruk.
يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى مولاه بأداء الفرائض، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, amalan hambaku yang paling aku sukai, amalan hambaku yang paling afdal untuk mendekatkan dirinya kepadaku, tidak ada, tidak lain, tidak bukan, yaitu hal yang kuwajibkan kepadanya. Maksudnya di sini adalah yang diwajibkan dikerjakan, dan kita pun wajib meninggalkan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling afdal, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita, untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Maka إذا أراد العبد أن يفوز بمحبوبية الله بمحبة الله سبحانه وتعالى قال: إذا فرغ من أداء الفرائض أراد أن يكون ذا همة عالية بطلب المحبة من الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا زاد على النوافل، فإذا زاد على الفرائض وقام بالنوافل محبة في الله وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، فإنه يفوز بمحبة الله ومحبة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. Tetapi Rasulullah ingin kita sebagai umatnya agar punya semangat cita-cita yang tinggi, bukan sekedar yang wajib dilakukan, bukan sekedar yang haram ditinggalkan, tetapi Rasulullah ingin agar kita termasuk jumlah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu sambungan hadisnya, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan menambah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, yang mana hasilnya hatta uhibbah. Kata Allah, maka aku akan mencintainya. Jadi selain yang wajib, selain yang wajib dilakukan, yang harus ditinggalkan, tambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, yang mana dikerjakan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga termasuk orang-orang yang dicinta oleh Allah dan dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصلاة أفضل العبادات البدنية، لهذا كان صلة بين العبد ومولاه سبحانه وتعالى. تقرب العبد بالصلاة لله سبحانه وتعالى ليفوز برضا الله ومحبته سبحانه وتعالى. سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المفروضات هناك صلوات مسنونات، منها ما تسن فيه الجماعة ومنها ما لا تسن فيه الجماعة، وما تسن فيه الجماعة أفضل مما لا تسن فيه الجماعة، إلا الرواتب أي القبلية والبعدية أفضل من التراويح وإن سنت فيها الجماعة. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ibadah badan yang paling afdal adalah salat. Karena salat itu bentuk hubungan kita dengan seorang hamba, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita diwajibkan melakukan salat 5 waktu, yang mana salat 5 waktu mesti dikerjakan, yang mana dengan mengerjakannya yafuz, kita akan sukses beruntung dunia wal akhirah. Ada pula sembahyang atau salat-salat yang disunahkan. Dan salat-salat yang disunahkan itu ada 2 macam. Ada yang disunatkan berjamaah, ada pula yang tidak disunatkan untuk berjamaah dilakukannya. Nah, secara umum sembahyang sunnah, salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu lebih afdal daripada salat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri, kecuali kata Habib salat rawatib qabliyah ba'diyah, maka itu sembahyang yang tidak dilakukan, tidak dianjurkan berjamaah, tapi kedudukannya, nilainya lebih afdal
afdal daripada sholat sunnah yang lain yang mana disunahkan berjamaah. Wal witr afdal min ar-rawatib lil-khilaf fi wujubiha. Lihada ينبغي للإنسان أن لا يتركها فإن تركها مكروه لأن في من العلماء من يقول بوجوبها يحافظ عليها كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عاهدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 خصال أن أصوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي سبحة الضحى أي صلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فالوتر قبل النوم إذا علم أنه لا يكون لقيام الليل أي لم يتيقن، فإن تيقن فصلاة الوتر في آخر الليل أفضل، لكن إن تيقن وإن لم يتيقن إذا كان عنده 5% مما يكون فأول الليل أفضل. Sebagaimana kita ketahui tadi, sholat rawatib itu lebih afdal secara umum daripada sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Tetapi sholat witir lebih afdal daripada sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Kenapa? Karena kalau qobliyah ba'diyah itu ya ulama mengatakan sunnah, tetapi dalam hukum sholat witir ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Oleh karena itu witir ini kedudukannya lebih afdal daripada ibadah sholat sunat yang lainnya. Dan berdasarkan pula hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku disuruh berjanji. Artinya Rasulullah mengambil janji kepadaku agar aku melakukan 3 perkara. Yang pertama, 3 hari puasa dalam sebulan. Dalam sebulan 3 kali puasa. Yang pertama. Yang kedua, melakukan sholat duha. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, aku disuruh Rasulullah, aku berjanji kepada Rasulullah agar melakukan sholat witir sebelum guring, sebelum tidur. Nah, ini kata Habib, amun kada yakin pajangan terbangun di akhir malam. Tapi amun yakin, kalau kita yakin hanya akhir malam sebelum subuh aku pasti bangun, maka afdolnya melakukan sholat witir itu di akhir malam. Tapi kalau ada keraguan sedikit, meskipun kata Habib keraguannya 5% aja, 95% bangun, cuma ya mungkin ada kemungkinan kada bangun pada akhir malam. Nah, maka sunatnya sebelum tidur lakukan sholat sunat witir. والسنة أقله ركعة ويكره المواظبة عليها وأن الكمال 3 وأكثره 11 ركعة فإذا صلاه من آخر الليل يمكن أن يويه الوتر وتهجد فيكون له ذلك فيندرج التهجد في الوتر. Kata Habib, sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat. 1 rakaat. Tapi kalau 1 rakaat aja digawe maka hukumnya makruh. Apalagi kan witir. Kayak kata Habib sebelumnya tadi, kata Habib makruh hukumnya kada berwitir. 1 rakaat aja makruh, hanya 1 rakaat aja. Artinya setiap malam 1 rakaat aja. Perlu betul enggak? Tapi kata Habib amunnya kadang 3, kadang 1 ya masalah ini 1 aja mau istiqomah jalan. Jadi apa? Mulai bahari 1 aja, mulai sampai itu 1 aja nama makruh. Ya tapi kalau kadang 1, kadang 3 beda-beda itu kada makruh ya. Yang makruh itu kalau 1 terus. 1 terus makruh. Tapi yang bini 1 terus tidak balak. Jadi minimal witir 1 rakaat kata Habib. Tapi makruh amun 1 terus. Nah, adnal kamal sempurna tapi paling rendah kesempurnaannya 3 rakaat. Dan yang paling afdol 11 rakaat. Yang paling afdol 11 rakaat. فإذا صلى 3 ركعات في أول الليل ثم أراد وكان آخر الليل أراد أن يتم 11 ركعة
فيسن له أن يصلي 8 ركعات تمام 11 ليست وتر لكن تمام الوتر. Dan kata Habib, di akhir malam misalnya kita bangun untuk sholat witir, artinya itu ketika kita berniat sholat witir misalnya 2 rakaat, habis itu ya digenjilakan kan? Itu kata Habib itu tahajud sudah masuk di sana. Tahajud sudah masuk juga. Jadi dapat 2 keutamaan tahajud lawan witir itu jikalau dilakukan di akhir malam. Nah sekarang ada permasalahan kata Habib. Sebelum tidur sudah menggawi witir 3 rakaat. Dan kita ketahui tadi kan witir itu yang paling banyak, yang paling afdol 11 rakaat. Nah kita hendak 11, maka kata Habib bangun di akhir malam sebelum guring 3 rakaat menggawi. Ternyata di akhir malam bangun, maka tambahi 8 rakaat. Ini bukan witir kata Habib, 8 rakaat ini bukan witir karena witir itu kan ganjil, sedangkan 8 apa ganap. Tapi kita sebut tamamal witir, menyempurnakan witir. Yang mana 3 tambah 8 11. Amun 3 aja kan belum sempurna benar, tapi amun ditambah 8 jumlahnya 11. Tapi bukan kita katakan witir kan? Kada kita katakan witir 8 itu la naqul annahu witir, lakinnahu tamamul witir. Tapi menyempurnakan. Tapi itu termasuk salat witir. Artinya witir kada. Tapi itu termasuk witir, tapi sebutannya tamamal witir, menyempurnakan witir. Niatnya pun tetap witir. ويسلم الثلاث سبب الاسمع والثانية يا كافرون والثالثة الإخلاص والعودتين. أما الثمان لم يرد فيها شيء في خصوصه. Habib kalau menggawi salat witir 3 rakaat, maka pada rakaat yang pertama setelah surah Al-Fatihah itu sunnatnya membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua itu qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad al-ikhlas dan qul a'udzu birabbil falaq serta qul a'udzu birabbin nas. Amun 11 rakaat itu kayak apa 8 sisanya itu kata Habib tidak ada hadis yang jelas menerangkan surah apa yang dibaca. Tasarpian aja. Baca surah apa dulu في الوتر في النصف الأخير من رمضان بعض الصلاة إذا تركه سجد للسهو. أما في غير النصف الأخير من رمضان هل يسن؟ الذي ذكره أنه لا يسن، والذي عليه عمل السلف الصالح أنهم يكملون في وتر سائر السنة. Kata Habib, witir itu kadang bakunut. Kapan bakunutnya? Ketika separuh terakhir daripada malam bulan Ramadan. Witir itu sunnah bakunut pada rakaat yang terakhir. Nah, adapun selain waktu-waktu tersebut, maka ulama ada mengatakan itu tidak disunatkan bakunut. Tapi amalan para salafus saleh, mereka sepanjang tahun melakukan yang salafus saleh yang namanya yang muncul. Sepanjang tahun para salafus saleh itu bakunut dalam witir, itu amalan para salafus saleh. Tetapi yang masyhur yang kita ketahui bahwa witir yang bakunut itu pada separuh terakhir di bulan Ramadan. Jadi Habib ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan silakan. Kenapa rakaat itu berapa kali yang Sudah. yang bisa dari itu kita menambah sama rakaat yang kita akan keselimut. يمكن أن تصليها بسلام واحد والأفضل أن تصليها ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى. Dan Habib yang 8 rakaatnya witir lah, cuma 3 lalu 8 misalnya nambah. Atau 8 dulu baru 3 itu ya Habib terserah. Hendak 1 kali salam pun boleh, yang 8 rakaat itu hendak 1 kali salam boleh. Tetapi yang afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi yang punya hendak 8 rakaat tadi sekali salam ya secara hukum boleh dan sah. Kita juga masih
berkembang atau kalau Islam. Bisa berkembang sama senakalan. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang sopan lah. Kalau saya membuka tanya jawab, kalau di lain jarang sih deh. Kalau di sini kan pasar sini sampai jam 10 aja. Kan jawabnya ngingin aja sebanyak orangnya kan. Ada pertanyaan? Sudah. Untuk beliau berikan waktu kita, ya, kalau ada pertanyaan mungkin selain masalah yang itu juga diperbolehkan. Masalah apa? Ayo, masalah lain selain dari sholat witir, dari sembahyang sunat, ada pertanyaan silakan. Ya. Jemaah menanyakan tentang hari Asyura. Amalan kerjaan yang harus dikerjakan di hari Asyura. المطلوبة في يوم عاشوراء. وقابل علينا إن شاء الله وقابل علينا وعليكم في الأيام القادمة يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، يوما عظمه الله سبحانه وتعالى وشرفه، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صامه وأمر بصيامه. عندما دخل المدينة المنورة وجد اليهود يصومونه، قال لماذا تصومونه؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه كليمه موسى ونبيه وأهلك عدوه فرعون، فنحن نصوم شكرا لله على هذه النعمة التي أنعم الله بها على نبيه وكليمه موسى عليه السلام. وقال أنا أحق بأخي موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فسنة صيام يوم التاسع وسنة صيام يوم العاشر من المحرم الحرام. Ya, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari Asyura. Yang mana hari Asyura ini hari yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat sehingga kita berjumpa dengan hari Asyura yang tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengannya. Di antara amalan yang dianjurkan ketika hari Asyura yaitu berpuasa. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, apa penyebab kalian berpuasa di hari ini? Ketika itu adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Maka orang-orang Yahudi menjawab, hari ini adalah hari yang menyelamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Musa alaihissalam daripada kejahatan Fir'aun. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Allah yang kami ungkapkan dengan berpuasa di hari ini. Mendengar jawaban ini Rasulullah SAW beliau mengatakan, kami sebagai umat Islam lebih berhak bersyukur, lebih berhak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun di hari Asyura berpuasa dan menyuruh kita sebagai umatnya pun untuk berpuasa. Dan Rasulullah berkata, seandainya kata Rasulullah, tahun depan aku masih punya umur, tahun depan aku masih hidup, maka pada tanggal 9 Muharram pun aku akan berpuasa. Selain tanggal 10, Rasulullah pun berniat untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram. Nah, jadi jelas dari sini kesunahan berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini di antara amalan hari Asyura. مما يسن في يوم عاشوراء التوسعة على العيال، إذا كل يوم مكان نسيبوتي سماتين في هذه عاشوراء مكان جنبين الحياة كان ترضي فإن الدراسة في يوم عاشوراء ثابتة في السنة الصحيحة، فإن سيدنا سفيان بن عيينة
jelas dalilnya daripada sunnah yang sahih. Jadi dalilnya hadisnya sahih, yaitu dianjurkan untuk lebih menyamani lawan keluarga, lebih menyamani lawan keluarga. Jadi Habib, ya seandainya di hari yang lain biasanya makan nasi putih, tahu tempe, jadi Habib iwak teri itu aja makanan, tahu tempe tarung, tahu tempe tarung, tahu tempe itu aja misalnya. Maka di hari Asyura itu lebih dinyamani lah, kambing lah, jadi Habib kan. Tujuh kambing ada darah tinggi ya. Yang nyaman-nyaman lah, lebih dinyamani daripada hari yang lainnya. Nah ini apa? Itu fadilahnya sebagaimana riwayat Sufyan bin Uyainah. Itu fadilahnya kehidupannya akan dinyamanakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezekinya nyaman, hidupnya ada sulit itu. Pada sulit amun menyamani keluarga, lebih menyamani keluarga di hari Asyura. Maka sepanjang tahunnya orang itu, laki-laki itu akan dinyamani Allah Subhanahu wa taala. Orangnya kadang malih bicara hidup nyaman hidup. Dan setelah meriwayatkan hadis ini, Sufyan bin Uyainah kata beliau, setelah mendapatkan hadis ini, ku amalkan 50 tahun, ku amalkan, itu dasar terbukti. Hari Asyura lebih menyamani kepada keluarga, dasar terbukti. 50 tahun di sini mengamalkan, kada pernah sakit, seharinya ada sakit, nyaman terus rezekinya, nyaman kehidupan, nyaman. Ini di antara amalan bulan Asyura yang hadisnya sahih, dalilnya sahih dan mujarrad terbukti. هذان الخصلتان وردتا في الحديث الصحيحة، وهناك بعضها آثار وردت في حديث ضعيفة، وبعضها غير مسلم فيها، كما هناك في سنة الغسل وفي الاكتحال وفي قلب الأظفار وفي كذلك يسن في يوم عاشوراء أن تأتي ب1000 مرة من سورة الإخلاص، وأن تصلي بعد الظهر 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة 50 مرة من سورة الإخلاص بعد الفاتحة. Dan kata Habib, adapun amalan-amalan yang lainnya, yaitu ada hadisnya, tapi hadisnya kata Habib lemah. Hadisnya lemah dan sebagian mungkin ya sulit untuk diterima, mungkin bisa kita katakan seperti itu. Ya diantaranya seperti mandi khusus, mandi Asyura, jadi khusus niatnya kayak itu. Nah dia maksudnya bukan larangan, bukan larangan. Jadi hari Asyura mandi, jadi orang boleh mandi, ya hadisnya dari. Artinya menganggap itu ibadah yang khusus dan ini jelas berlandaskan itu, ya lemah lah bisa dikatakan dalilnya. Begitu pula kayak bercelak mata aja Habib, atau habis sembahyang zuhur, sembahyang 4 rakaat, di setiap rakaat habis Fatihah membaca Al-Ikhlas 50 kali. Jadi ini ada riwayat seperti itu, habis sholat zuhur 4 rakaat sembahyang sunat, habis Fatihah membaca 50 kali surah Al-Ikhlas. Ini diantara amalan-amalan yang mungkin dalilnya lemah. Nah, meskipun ya bukan haram dikerjakan, bukan. كذلك يسن في نهار عاشوراء أن يزور عالما وأن يمسح على رأس اليتيم وأن يتصدق ويفرح الصبيان بالعطاء كما كان عليه السلف الصالح. سنة في يوم عاشوراء عيادة المريض، فإنها سنة واردة عن السلف الصالح، فهذه كلها ينبغي الاتيان كما يسن إحياء ليلة عاشوراء. Dan daripada ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan para ulama bahari, para salafus soleh, ya diantaranya mengelang-elangan ketika hari raya. Artinya menyayangi anak yatim, dikusut-kusut kepalanya.